Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Erinawati, Dewi Safitri, Febi Nirwana, Melinda Adelia, dan Rima Pertiwi. Dalam video ini, kami akan menentukan salah satu kasus yang sering dialami oleh peserta didik. Yang kedua menjelaskan BK individu, yang ketiga instrumen ITP, yang keempat ATP, yang kelima AUM, dan yang keenam PTSDL. Adapun kasus yang sering dialami oleh peserta didik yaitu kesulitan belajar peserta didik, di mana menurut Ahmad, kesulitan belajar adalah adanya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Konseling individu. Konseling individu merupakan sebuah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap konselinya dalam rangka untuk pengentasan masalah konseli. Fungsi konseling individu, yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi pencegahan, yang ketiga ada fungsi pengentasan, yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang kelima ada fungsi advokasi. Selanjutnya yaitu ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. ITP adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. ITP disusun dalam bentuk 4 buku inventory, masing-masing untuk memahami perkembangan peserta didik di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengembangan instrumen mengacu pada teori perkembangan diri dari Loevinger yang terdiri dari 7 tingkatan. Di antaranya yang pertama, tingkat impulsif, kedua, tingkat perlindungan diri, ketiga, tingkat konformistik, keempat, tingkat sadar diri, kelima, tahap seksama, keenam, tingkat individualistik, dan yang ketujuh, tingkat otonomi. Program khusus analisis tugas perkembangan atau ATP adalah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk membantu mengolah ITP. Dengan ATP, identifikasi masalah siswa dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Kemampuan ATP. ATP menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap perkembangan peserta didik. Kemampuan-kemampuan tersebut antara lain: yang pertama, pengolahan data mentah secara cepat. Yang kedua, analisis kelompok. Yang ketiga, analisis per individu. Yang keempat, visualisasi hasil pengolahan skor dalam bentuk grafik. Yang kelima, manajemen data. Yang keenam, ekspor hasil pengolahan data ke Microsoft Excel. Yang ketujuh, impor data dari file Microsoft Excel. Yang kedelapan, multi-window. Materi selanjutnya yaitu mengenai AUM atau alat ungkap masalah. AUM atau alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi individu atau konseli. Manfaat alat ungkap masalah atau AUM. 1. Guru BK lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Kedua, peserta didik dapat memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. Yang ketiga, hasil AUM dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu PTSDL. Apa itu PTSDL? PTSDL adalah alat ungkap masalah yang mengungkap masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dan belajar di luar kelas itu bergantung pada 5 hal, yakni yang pertama, persyaratan penguasaan materi pelajaran disingkat dengan P. Yang kedua, keterampilan belajar disingkat dengan T. Yang ketiga, sarana belajar disingkat dengan S. Yang keempat, keadaan diri pribadi yang disingkat dengan D. Yang selanjutnya, lingkungan belajar sosio-emosional yang disingkat dengan L. Keadaan PTSDL siswa akan menentukan mutu kegiatan belajar yang selanjutnya untuk menentukan hasil belajar mereka.
Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.